Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi Majelis Taklim As-Sakinah, semua pengurusnya, tolong sama-sama kita aminkan. Semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Semoga semua pengurus yang berhimpun di dalamnya Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Masih kena ayahnya, nu ngalamun ayahnya, nu ngahuleng ayah, ya ayah, ayah nu kieu tah. Coba, kalau di majelis taklim As-Sakinah mah, kalau ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, tenang di hati. Bisa? Tangannya kudu gerak, ulah cicing wae. Apa kabar? Alhamdulillah. Niki gitu. Coba, kalau alhamdulillah gimana tangannya? Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Wajahnya senyum. Jangan kayak banyak cicilan ini mah kelihatannya. Senyum itu sodakoh, betul apa betul? Sodakoh tuh baik atau enggak? Ada pahalanya? Maka di antara sedekah yang paling ringan salah satunya adalah apa? Lihat Ahilman dari awal sampai sekarang senyum terus enggak? Bagus senyumnya. Ya. Coba sambil senyum, sambil semangat jawabnya. Bisa? Coba, apa kabar semuanya hari ini? Takbir! 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 Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf, ngan cuman mau bikin status mereka dia gitu. Nggak usah divideoin lah ya. Udah penuh kuota handphone Ahilman ya. Isinya foto ibu semua di situ mah ya, banyak, masya Allah. Baik, Bunda, Teteh, sayang, pagi ini kita langsung saja ya masuk ke materi yang akan kita bahas. Apa judulnya? Agar mudah disayang. Oke. Yang hadir pagi ini mau disayang Allah? Disayang sama suami? Disayang sama Ustadz Hilman? Liur ya masya Allah ya. Baik. Ya baik. Bunda, Teteh, sayang, kalau bicara tentang gini, kalau kita bicara tentang cinta ya atau sayang, mana itu sepedona? Oke, ada ya kalau kita bicara cinta atau sayang itu di dalam Islam setidaknya ada 3 jenis cinta. Ada berapa? 3. Yang pertama ada yang disebut dengan mahabbah. Apa? Mahabbah.
Mahabbah. Oke. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu rasa cinta yang didasari karena ada sesuatu yang disukai. Itu mahabbah. Rasa cinta, rasa sayang yang didasari karena ada sesuatu yang disukai. Biasanya sesuatu yang disukai ini bentuknya urusan dunia biasanya. Contoh, laki-laki suka dengan siapa? Perempuan. Perempuan suka dengan siapa? Nah, ini fitrahnya. Fitrahnya. Jadi kalau ada yang laki-laki suka sama laki-laki berarti tidak fitrah. Kalau ada perempuan ya cinta sama perempuan berarti apa? Tidak fitrah. Dan ini harus kita berlindung kepada Allah hari ini. Karena rasa-rasanya sudah sering ditampakkan dalam pandangan kita, betul? Jadi bunda, ayah, semua teman-teman sekalian harus sepakat bahwa itu menyimpang. Kalau menyimpang dari fitrah berarti sesuatu yang salah, setuju? Ya, jadi kalau kita suka sama lawan jenis ya, perempuan suka laki-laki, laki-laki perempuan, itu wajar. Itu wajar. Bunda suka sama Ahilman, wajar nggak? Wajar. Wajar, ya wajar, wajar. Tapi ulah lo batuin. Itu wajar ya. Oke. Terus misalnya punten, bunda suka sama perhiasan, wajar? Nah, itu namanya sesuatu yang kecenderungannya karena sesuatu itu disukai gitu. Bunda dulu waktu nikah sama suami pasti ada sesuatu yang disukai kan? Apanya? Iya. 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 Menilang duit. Meni langsung ngajawab meni duit gitu. Bunda sebagai perempuan menyukai yang namanya uang boleh apa enggak? Boleh. Itu hal yang wajar. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika uangnya enggak ada ditendang. Makanya ada rasa cinta yang didasari oleh sesuatu yang disukai. Nanti keterangannya Bunda buka di surat Ali Imran ayat 14. Surat apa? Jadi kata Allah begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa dan seterusnya. Ya. Poinnya begini. Nanti dari mahabbah ini ada hub, ya. Ada hub, ada nafsu. Ada apa? Ada hub, ada nafsu. Ada cinta, ada nafsu. Apa bedanya? Kalau cinta itu rasa yang diberikan oleh Sang Maha Cinta kepada kita, yang mengarahkan kita jadi makin cinta sama Allah, itu cinta namanya. Tapi kalau nafsu, kita punya rasa itu, tapi rasa itu malah menjauhkan kita dari Allah, itu namanya nafsu. Nafsu itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa diarahkan. Kalau bunda gak punya nafsu berarti maut. Cicing we, gairah hidup teh gitu, lempeng we gitu. Tah eta mah nggak ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak bisa. Nafsu itu pasti ada. Maka nafsu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa apa? Diarahkan. Nanti nafsu dibagi 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang kecenderungannya bawa ke hal-hal yang baik. Bunda misalnya ya, ikut majelis taklim as-sakinah, bawaannya pengen ngaji terus. Nggak ada jadwal, datang ke masjid. Ayah ngaji we gitu. Terkuat gitu. Pengen ngaji, pengen taklim. Ada nggak yang begitu kira-kira? Bunda baru mulai nih ngaji sama Ustadz Hilman. Baru mulai nih. Bunda tuh belum beres tapi udah mikir. Kapan jadwal lagi ya gitu. Padahal belum selesai gitu. Tapi kecenderungannya itu pengen terus mengarahkan kepada kebaikan. Itu nafsul mutmainnah, gak apa-apa. Kan ada ya orang yang kalau lihat seseorang bawaannya tuh pengen jadi lebih baik. Ada gak kira-kira? Ada kan? Menatapnya, melihatnya, dengar suaranya. Itu kecenderungan. Itu mengarahkan pada yang baik. Namanya nafsul mutmainnah. Ada yang kedua, nafsul lawwamah. Itu naik turun. Tergantung mood. Tergantung apa? Mood. Biasanya tergantung tanggal bulan biasanya. Kalau akhir bulan, ini kan akhir bulannya terbuka duit kan. Hayang ngaji gitunya.
Keraya masalah jadi tahajud gitu. Jatuh tempo angsuran sholat duha gitu tuh ya. Jadi nafsul lawamah nanti udah happy lupa lagi. Itu wajar namanya Pak nafsul lawamah. Manusia itu kecenderungan begitu tuh naik turun betul nggak? Ada yang ketiga nafsul ammarah. Nafsu jadikan kita makin dekat sama Allah. Itu poinnya. Bunda suka tas branded boleh nggak? Asal boga duit. Ya. Misalnya nih, teman-teman As-Sakinah kan favoritnya kerudung button scarf misalnya ya. Boleh apa enggak? Asal boga. Dan yang kedua, jangan meracuni yang tidak punya duit. Jadi nyiksa kabatur eta teh namanya. Tapi kalau punya uang boleh apa enggak? Tapi jadikan senang itu menjadikan kita makin semangat ngaji, makin taklim ngaji, betul enggak? Aku mah kalau nggak pakai button scarf teh asa yang kurang ngaji teh, gitu misalnya. Jadi diarahkan kepada yang baik. Boleh apa enggak? Boleh. Bunda punya mobil, boleh apa enggak? Bunda pengen lebih semangat ngajinya, biar enak kendaraannya, boleh? Jadi semua cinta dunia tadi diarahkan pada urusan yang mendekatkan kita kepada siapa? Allah. Bunda boleh suka sama Ahilman, boleh. Tapi ulah dibawa ke Imah. Misalnya nah, Bunda teh resep, aku mah meni fans pisan ke AAT bener Masya Allah misalnya ya Imam misalnya. Betul apa enggak ini teh? Oh enggak, ya udah kalau enggak mah teu naon atuh. Misalnya ya, Bunda teh seneng ngaji teh seneng. Teu naon asal kehadiran Ahilman teh bisa membuat Bunda makin ingat ke Allah. Betul apa enggak? Makin taat ke Allah, betul? Karena kalau Bunda mencintai berlebihan pada sesuatu dan seseorang yang tidak mendekatkan kita ke Allah, siap-siap kecewa. Sekarang suka, isuk diinjek-injek, Ketika kapan? Ketika Bunda kecewa dengan apa yang Bunda cintai itu. Makanya dalam Islam kalau mencintai kepada sesuatu, cinta biasa saja. Kalau membenci, benci biasa saja. Betul apa enggak? Karena kalau berlebihan, ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu akan menjadikan kita sakit berlebihan juga. Dan biasanya Allah itu menguji pada sesuatu yang kita cintai berlebihan. Sok. Naon? Gitulah. Jadi Allah itu akan menguji kita kepada sesuatu yang kita cintai apa? Berlebihan. Biasanya, punten ya. Bunda cinta sama anak berlebihan banget. Siap-siap diuji sama siapa? Anak. Cinta sama suami berlebihan banget. Siap-siap apa? Diuji sama suami. Tapi berlebihan kan boleh Ustadz. Boleh asalkan mendekatkan kita kepada siapa? Itu poinnya. Jadi bukan berarti Bunda cintanya kudu biasa aja, bukan. Tapi kalau dengan cinta itu menjadikan kita masih makin dekat ke Allah, itu bagus. Nah, ada satu cinta namanya mahabbah. Cinta yang didasari karena apa? Sesuatu yang disukai. Ada yang kedua tingkatannya atau jenisnya, ada yang namanya mawaddah. Apa? Nah. Mawaddah, oke. Apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta yang didasari karena ada rasa yang dimiliki. Beda nggak? Kalau mahabbah karena ada sesuatu yang disukai. Kalau mawaddah karena ada apa? Rasa yang dimiliki. Contoh mawaddah itu misalnya sayangnya seorang ibu dan ayah kepada anak. Ada rasa, ya anak kita. Buah hati kita, betul gak? Orang tua secapek apapun, kalau untuk anak biasanya akan melupakan lelah yang dirasakan. Setuju? Ibu, keur budak mah kita bisa banting tulang kumaha carana, beh budak bisa terpenuhi kebutuhannya. Iya enggak? Banting tulang, tulang banting. Nya, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu.
Jadi pokoknya mah ke anak mah Masya Allah. Sok bundanya kalau buat anak Masya Allah. Ditanya sama anak kita. Bunda capek enggak? Ente. Apa jawabannya? Enggak. Walaupun capek sebenarnya. Tapi karena ada rasa, maka bunda tetap hadirkan rasa cinta itu. Namanya apa? Mawaddah. Contoh yang kedua, mawaddah itu ada di suami istri. Makanya kan kalau orang nikah, semoga apa? Sakinah, mawaddah. Hati-hati ya, banyak yang salah gini. Sakinah, mawaddah, dan warohmah. Padahal wa teh naon? Dan. Berarti sakinah, mawadah, dan warohmah. Jadi liweuh kan? Jadi yang benar sakinah, mawadah, warohmah. Kalau mau bahasa Indonesianya sakinah, mawadah, dan rahmah. Gitu. Jadi wa teh udah artinya teh dan. Ulah 2 kali dan lieur kan? Sakinah, mawadah, dan lieur teh beres-beresnya. Aya mawadah. Cinta karena ada rasa. Bunda, punten mohon izin. Awalnya cinta sama suami teh karena ada sesuatu. Lama-lama sesuatu itu hilang. Pertanyaannya, cintanya hilang apa enggak? Nah, kalau cintanya hilang karena sesuatu itu hilang, berarti namanya belum mawadah, namanya apa? Mahabbah. Tapi kalau bunda tetap cinta, walaupun bunda tahu kelebihannya udah nggak ada, sesuatu itu udah nggak ada, tapi tetap cinta, namanya apa? Mawaddah. Jadi mawaddah itu rasa yang dimiliki karena kita mencintai apa yang ada di suami kita. Rek suami nage jore, teboga duit, mohon maaf ya, bahkan menyakiti kita, bahkan melukai kita, nggak sesuai harapan kita. Tapi da ieu teh suami aku tak gitu. Ini teh suami aku, kumaha carana we, tetap bertahan. Itu namanya apa? Mawaddah, cinta karena ada rasa. Makanya nanti kan ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya. Sakinah itu artinya apa? Ketenangan. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Ini level tinggi. Nah, kalau kita bicara sakinah mawaddah itu lebih kepada kecenderungan dunia biasanya. Contoh, bunda pernah gak begini? Bunda teh ke mall, pas di mall teh niatnya mau beli kerudung. Ari pas dicobain teh asa teu pantes we ka urang teh merendah ke kumahanya urang tehnya. Asa teu pantes kieu ieu teh nya kunaonnya mun asa teu pantes kieu gitu. Nah terus pas udah dicobain teh bunda teh asa teu puguh we. Tiba-tiba lihat ke meja buat laki-laki. Kemudian bunda pindah milih ke meja buat suami kita. Kak Imah tuh beli kerudung, beli ke meja suami kita. Pernah gak kayak begitu? Jadi pas cobain ke meja, kayaknya bagus deh buat suami aku. Kayaknya bagus deh. Dibeli ke bunda teh, dikasih ke suami. Maka itu namanya sakinah mawaddah. Jadi kecenderungan mungkin kita gak bahagia. Asalkan orang yang kita cintai bahagia, maka itu adalah kebahagiaan yang paling besar untuk kita. Bunda keluar makan sama teman-teman. Pernah gak makan kia? Makan. Ingat suami, pernah tuh? Ingat gitu, ingat. Ingat kia. Si ayah udah makan belum ya? Gitu tuh. Pernah gitu tuh? Lamun pernah sakinah mawaddah. Lamun henteu kieu we dahar. Paduli. Reka laparan, rekumaha, berarti belum ada sakinah mawaddah itu. Tapi ada yang begitu, ada nggak yang begitu? Ada. Bunda nih misalnya ngabakso, kan biasa abis ngaji ngabakso kan biasa ya mah. Da wajah-wajah ngabakso semua ya mah kan. Bunda teh ngabakso. Nah pas ngabakso teh kan siang-siang. Bunda teh tahu suami teh jauh. Mungkin gak bisa bungkusin, tapi nggak WA, dipoto, cekrek, itu kan, cekrek, terus di share, set kirim, ngeunah nggak baso, kirim ke suami, ayah, mama lagi makan bakso, jeung Ceu Ida di dia ya gitu.
Ayah udah makan apa belum? Kalau udah ada begitu namanya sakinah mawaddah. Kecenderungan. Pernah gak begini? Bunda teh pengen makan lele, pecel lele. Ari suami pengen makannya sate. Bunda berani milih gini, ya sudah, ayah mau makan apa? Bunda ikutin ayah aja. Pernah gak begitu? Jadi kita tuh mau ngalah gara-gara pasangan kita. Oh, itu namanya apa? Sakinah mawaddah. Betul? Kalau udah ada begitu berarti itu sakinah mawaddah. Atau yang paling ekstrim begini. Paling ekstrim. Bunda teh keur sendiri di rumah, jeung budak, jeung anak-anak. Kieu ngalamun teh. Sigana martabak enaknya gitu teh. Ngalamun ya. Hoyong naon? Martabak. Pengen apa? Martabak. Bunda teh WA we suami. Ayah, nanti pulang dari masjid beli martabak ya. Gitu. Beres we. Suami teh beres sholat di masjid, teu mawa HP. Gitu. Dah HP nanti dicas. Tapi beres sholat teh pas keluar masjid jadi kepikiran, sigana martabak enak deh. Akhirnya suami teh beli martabak, bawa ke rumah. Sampai ke rumah, suami bilang gini, Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Tiba-tiba kayak, Tara, martabak, kesukaan bunda misalnya ya. Cek bunda teh, naon? Orang Tara, orang tadi bunda WA gitu kan? Cek suami teh, hah? Bunda gak WA? Da ayah HP-nya dicas. Istri pengen martabak, nge-WA ke suami HP-nya di apa? Dicas. Tapi suami bisa beli. Kata suaminya, Bunda, dah HP ayah dicas. Ah, dicas. Nah, bet sama kini perasaan kita teh. Wah. Ada kecenderungan bunda pengen suami nyambut apa yang bunda pengen itu. Pernah nggak kayak begitu? Kalau pernah namanya apa? Sakinah mawaddah. Jadi cinta karena ada rasa. Makanya ini sering Ahilman bilang ya. Ini buat yang millennials nih yang belum nikah. Kadang-kadang di awal cinta kita mungkin gak seberapa. Tapi belajar aja untuk bersama. Karena lama-lama kalau udah bersama pasti akan ada cinta gitu. Status hari apa ini? Kamis malam Jumat cocok itu ya. Iya. Ini. Aduh pohon tadi ngomong naon gitu. Iya. Jadi gini. Belajarlah untuk hidup bersama. Walaupun belum ada rasa cinta. Karena cinta itu akan datang seiring waktu bersama. Itu. Jangan minta diulangi lagi ya, ini lupa lagi nanti. Kan suka gini ya, suka gini, aku belum mau nikah sama dia karena nggak ada rasa kan gitu kan. Belum cinta, cintanya sama orang yang dulu pernah ada di hati aku. Tapi misalnya orang tua nggak ngejodohin kita, nggak setuju gitu. Tiba-tiba ketemu orang baru ketemu setahun atau sebulan 2 bulan, tiba-tiba dinikahkan misalnya. Mungkin awalnya betkieu. Jadi betkieu. Kan awalnya pasti betkieu kan. Apalagi kalau kita ngebandingin sama mantan kita misalnya kan. Pasti gak ketemu gitu. Udah lama-lama nanti rasa itu akan datang. Makanya dalam pepatah Jawa tuh ada istilah apa tuh? Cinta apa namanya? Apa? Witing trisno, jalaran suko apa suku? Suko kolino. Kalem atau udah nafsu. Ibu Eka meni. Waiting trisno jalaran suko kol. Waiting trisno jalaran soko. Artinya di bawah ini. Jadi
Oke, oke. Yang pertama cintanya apa? Mahabbah. Cinta karena ada sesuatu yang disukai. Yang kedua apa? Mawaddah. Cinta karena ada rasa yang dimiliki. Ada yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, namanya rahmah. Apa? Nges, ulah. Ini rame gitu eta teh. Rahmah. Apa? Rahmah. Oke. Rahmah. Oke. Ya. Satu apa? Mahabbah. Dua, mawaddah. Tiga, rahmah. Oke. Apa al-rahmah itu? Rahmah itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang tidak akan pernah berhenti. Makanya kalau ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu sayangnya bukan berangkat dari apa yang dia rasakan. Tapi Allah yang sudah menanamkan rasa di hatinya. Orang yang sudah ramah tuh begini. Makin dia nyakitin kita, makin dia gitu ya, nyeri hatikan kita. Tapi kita teh mau memaafkan. Mau ya sudahlah. Ya sudah, ya sudah. Kenapa? Karena Allah menitipkan rasa itu di kita. Makanya kalau bicara tentang rahmah itu artinya kasih sayang Allah kepada hambanya yang tidak akan pernah berhenti. Nah hari ini kita bahas ini. Bahas apa? Rahmah. Bagaimana caranya agar kita disayang sama Allah. Kalau bicara mahabbah mungkin ada batasnya. Kalau bicara mawaddah mungkin ada waktunya. Tapi kalau bicara rahmah maka bunda akan menemukan kebahagiaan selamanya. Kalau bunda teteh udah disayang sama Allah, jangankan jangankan bunda mengharapkan banyak cinta dari manusia. Karena bunda sudah merasa Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, jangankan bunda minta, Allah akan sayangi kita dengan cinta yang Allah berikan kepada kita. Maka ingat ya, kalau bicara tentang rahmah kasih sayang, ini poin untuk kita bunda. Bunda sayang, teteh sayang, ada dua hal yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ada berapa? Dua hal yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Satu, penilaian manusia kepada kita. Dua, kasih sayang Allah kepada kita. Saya ulangi. Dua hal yang tidak akan pernah hilang selama kita hidup. Satu apa? Penilaian manusia kepada kita. Yang kedua, kasih sayang Allah kepada kita. Sekarang saya mau tanya ke bunda. Dari dua hal itu, mana yang seringkali bunda lebih banyak kedepankan? Penilaian manusia apa kasih sayang Allah? Punten ya, yang Ahilman sering rasakan dan lihat. Kita teh lebih sibuk dengan apa? Penilaian manusia daripada kasih sayang Allah. Padahal ya, kalau bunda bandingkan antara penilaian dan kasih sayang Allah, mana yang harusnya kita hadirkan? Kasih sayang Allah. Penilaian manusia mah gak akan ada habisnya, betul gak? Ada gak orang yang suka sama kita? Ada. Tapi sisi lain, ada gak orang yang gak suka sama kita? Banyak gak? Pertanyaannya, bunda, kadang-kadang kita teh suka hancur hatinya ketika ada orang yang gak suka sama kita, kemudian kita lupa ternyata juga ada orang yang suka sama kita, betul gak? Maka ini poinnya ya, bunda jangan terlalu fokus dengan orang yang membenci kita. Fokuslah dengan orang yang mencintai kita. Status hari Selasa itu ya. Jangan terlalu fokus dengan orang yang membenci kita. Fokuslah dengan orang yang mencintai kita. Apa? HP-nya hurungkeun heula sok atunya. Jangan fokus dengan orang yang membenci kita, tapi fokuslah dengan orang yang mencintai kita. Kadang-kadang kita mah suka kumahanya, suka nurutkan apa yang kira-kira orang tuh nggak suka sama kita. Padahal boleh jadi di belakang kita ada orang yang mencintai kita, betul? Fokuslah kepada orang itu. Karena kalau bunda lihat penilaian manusia nggak ada habisnya. Pasti akan ada aja. Ingat ya, yang suka berbusa namanya deterjen. Yang suka komen namanya netizen. Ya. Yang suka berbusa namanya
deterjen. Yang suka komen namanya netizen. Setuju? Satu, yang tidak akan pernah hilang namanya penilaian manusia. Dan yang kedua, yang tidak akan pernah hilang adalah siapa? Kasih sayang Allah kepada kita. Maka lebih baik yang dikedepankan kasih sayang Allah saja. Karena kalau Bunda ngikutin komen orang ya, bahkan mohon izin ya, julitan orang. Telepon di saya telepon. telepon. Ya. Bunda pernah nggak dengar kisahnya Luqmanul Hakim dengan anaknya? Pernah kan? Satu kali Luqman itu naik himar dengan anaknya. Himarnya kecil. Kemudian dinaikin dua-duanya oleh Luqman dan anaknya. Ada yang komen apa enggak? Apa komennya? Ya Allah, eta himar kecil dinaikin kuduaan gitu kan? Menitega dan segala macamnya. Kata Luqman, "Nak, Bapak turunnya, kamu naik." Anaknya naik, Luqmannya turun. Ada yang komen enggak? Apa komennya? Anak durhaka sama bapak. Anaknya naik, bapaknya turun. Kata Luqman, "Nak gantian. Bapak naik, kamu turun." Ada yang komen apa enggak? Apa komennya? Bapak nggak punya hatinya sama anak. Anaknya turun, bapaknya naik. Kata Luqman, "Nak, turun dua anak." Turun, dituntun dua-duanya. Coba, ada yang komen apa enggak? Apa komennya? Nu gelo eta cenanya. Bukannya dipakai malah dinaikin dituntun ku dua nana. Ini it's life, rumus hidup. Bunda tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Setuju? Terus gimana AA? Jangan terlalu sibuk dengan sikap orang ke kita. Tapi sibuklah dengan sikap kita kepada orang lain. Tenang, aman. Jangan terlalu sibuk dengan sikap orang lain kepada kita, tapi sibuklah dengan sikap kita kepada orang lain. Kenapa? Bunda Teteh gak akan bisa merubah sikap orang ke kita. Betul gak? Kalau orang udah gak suka sama kita, gimana pun caranya kita membuktikan sama dia, makin gak suka, betul gak? Terus gimana? Fokuslah dengan sikap kita ke orang lain. Itu yang paling penting. Dan ingat ya, Bunda Teteh sayang, kita tidak akan dihisab dengan sikap orang ke kita. Kita hanya akan dihisab bagaimana sikap kita kepada orang lain. Orang boleh gak suka sama kita. Orang boleh bohongin kita. Tapi kita gak boleh benci sama orang. Kita gak boleh kemudian bohong sama orang. Kita gak boleh kemudian zolimin orang. Karena kita akan dihisab dengan sikap kita kepada orang lain. Maka ini menjadi penting. Sering Ahilman sampaikan ya. Bagaimanapun penilaian orang ke kita, tidak akan merubah bagaimana penilaian Allah kepada kita. Tenang. Bagaimanapun penilaian orang kepada kita, tidak akan merubah penilaian Allah kepada semua orang. Muji kita, belum tentu kita mulia di hadapan Allah. Wih, belum tentu mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita, belum tentu menjadikan kita hina di hadapan Allah. Setuju? Ustadz, aku mah senang kalau dipuji. Boleh, tapi ingat, banyak nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Setuju? Wah, makanya Bunda nih, Ustadz tuh paling suka suka risih gitu kalau Ustadz, ramenya viral. Kadang suka takut gitu. Istighfar, siun digembrong ke ibu-ibu ke maksudnya gitunya. Masya Allah. Makanya suka diingetin kalau ketemu pengurus As-Sakinah, suka diingetin karena takut nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Tapi juga hati-hati dengan cacian. Boleh jadi memang ada yang salah dengan kita, betul nggak? Kalau orang menghina kita, jika itu betul, jadikan evaluasi diri. Tapi jika salah, jadikan mawas diri. Ulah dibalikin. Ngahina orang, segala bener wae mana itu naon. Ulah, sarua kene kau tuh gitu mah. Ada yang bilang gini, iye ngaji misalnya, cie ahli surga, daripada mana nih ahli neraka. Ulah dikitukeun atuh sarwana ari kitu mah.
Jadi orang ngagenggeureuhkeun kita, orang ngahina kita, ulah balik ngahina. Kalau orang ngehina kita, kita ngehina orang lain, sama atau enggak? Sama. Digenggeureukkeun bunda ngaji pakai jilbab kotak-kotak misalnya teh, atau kembang-kembang. Kamana taplak meja, misalnya gitunya. Da panjang ka dieu teh. Misalna ieu mah, misal ieu mah. Ulah nyeri hate kayak gitu. Teu ngaji deui, aya nu kitu. Ayo. Make kerudung panjang hitam, kamana Batman misalnya gitunya. Ulah ieu mah, Ustad, aku mah ngaji teh sok nyeri hate. Sok diomongkeun ku temen aku. Emang kumaha? Ya Ustad kan temen Zumba aku mah tarang ngaji. Aku teh pernah ngaji sorangan digeunggeurkeun pas senam teh. Kumaha? Cetuti mah ngaji wae. Jadi sok nyurikan hati teh Ustad teu ngaji. Ulah bundanya baturnya orang lain mau ngomongin kita segimanapun gak akan ngerubah keadaan, bener gak? Makanya bunda nih sok kieu. Kan bunda kalau ngaji suka bikin statusnya, bikin status gitunya. Sok ulah sieun ria. Abi mah sieun ria. Ingat ya, takut ria karena takut penilaian manusia namanya ria. Jelas gak nih? Takut ria karena takut penilaian manusia namanya apa? Ria. Tenyeun status kieu we. Bunda, kita gak pernah tahu. Mungkin ada teman kita yang baca status kita jadi termotivasi mau ngaji, betul gak? Pas macet set. Kan misalnya namanya cetuti tadi tadinya. Cetuti teh misalnya bikin status ya, set gitu. Terus temennya baca. Cida misalnya baca. Cek Cida teh kieu. Ya Allah, cetuti ngaji. Coba bayangkan, cetuti ngaji. Coba bayangkan. Cetuti yang gak pernah kebayang ngaji, tiba-tiba ngaji. Cida maca, teman-temannya maca. Termotivasi mau ngaji, betul? Maka setiap teman yang termotivasi ngaji gara-gara postingan cetuti, maka pahalanya ke cetuti semuanya. Si Cida eueuh gawe. Matak Cida kudu ngaji. Ya. Iya benar. Makanya apa kata Nabi, perhatikan, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan sampai ada orang yang berbuat baik karena apa yang dia tunjukkan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Makanya bunda kalau ngaji jangan sendiri, ajak temennya. Ada nggak yang ngajak temennya? Ada? Kudu eta teh. Ustad, aku mah pernah ngajak temen aku, tapi jawabannya teh nggak mau terus misalnya. Ece ngaji yuk, untuk ngaji, untuk ngaji alim. Pokoknya hese, tetap ya. Kalaupun dia susah, bunda jangan berhenti untuk ngajak dia. Ece ngaji, tegaduh ongkos, hayu diongkosan ku abi. Oh. Ece ngaji, embung nyeri cangkeng, misalnya gitunya. Hayu engke dipijitin ku abi gitunya. Tah, kadang-kadang sok kieu ya, punten. Diajak ngaji hoream, diajak ngabaso hayu. Ece ngaji hoream, balik ngaji di Asopia, engke orang ngabaso. Di mana basona? Eta di Karya Bakti aya baso nu ngeunah tadi dinya teh aya. Di Karya Bakti aya baso nu ngeunah. Diajak ngaji hoream, diajak ngabaso, hayu. Siap. Di mana? Karya Bakti, oh siap. Nanya, tapi ngaji heula nya. Emang ngaji aya naon sih? Ieu mah ustadna favorit aku pisan pokoknya. Ngaji heula we engke ge bakal resep pasti. Bunda teh data jeung temanna tadi. Awal teman teh kieu we kan cicing. Ngaji teh kieu wae. Kieu melongcam. Ustadna can datang ustadna.
Tiba-tiba ustaznya datang. Cicing kieu jeung temenna. Eta ustaz Hilman teh. Cek temenna teh, nya kumaha? Kasep. Kieu tah. Anu hoream ngaji, yang tadi hoream kieu we terus. Selama ngaji seri. Ujungna nangis kan? Orang karek ayeuna cerik kieu udah cerik biasa lah. Balik ke rumah teh, cok mulai. Nu tadi diajak hoream, jadi balik ngajak. Ece ira ngaji deui. Oh. Selama dia mau ngaji terus ngajak yang lain, maka si orang yang tadi ngajak pertama itu jariyah pahalanya terus. Penting gak ngajak orang itu? Nah, kalaupun skenario-nya baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau ditolak, digenggerekeun, dihina, maka bunda jangan berhenti dengan keadaan itu. Betul? Kenapa? Baru masuk yang kedua. Bunda harus ingat dengan kasih sayangnya Allah. Ingat, yang merubah orang itu siapa? Yang melembutkan hati siapa? Yang merubah keadaan siapa? Allah. Nah, itulah karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu mencakupi segala sesuatu. Makanya nanti kan Bunda sering dengar ya. Ada Rahman, ada Rahim kan? Ada apa? Ada Rahman, ada Rahim. Apa bedanya? Kalau Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi siapapun. Bahkan mohon maaf ya, orang yang tidak beriman pun tetap disayang oleh Allah dengan rahmannya Allah. Ya, mohon izin, ada orang yang beriman masih dikasih usia. Ada orang beriman masih dikasih rezeki, betul? Kenapa? Karena ada rahmannya Allah. Tapi ada sayangnya Allah yang khusus bagi orang beriman. Namanya apa? Rahim. Rahman, maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Nah, kita pengen gak disayang sama Allah? Pengen gak disayang sama Allah? Itu yang pengen kita dapatkan. Maka setidaknya tolong Bunda nanti kerjakan ya. Ada 6 cara. Ada berapa? Ada 6 cara agar Bunda setidaknya bisa disayang oleh Allah. Bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, caranya gimana Ustadz? Kalau pengen disayang sama Allah, yang pertama menguatkan iman. Apa? Menguatkan iman. Menguatkan iman. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 175. Coba dibuka. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 175. Surat keempat ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu ayatnya? Bawa Quran apa enggak? Mana Quranna? HP eta lain Quran atau ece. Surat apa? Ayat berapa? 175. Perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqimah. Fa ammal ladzina, maka orang-orang amanu yang beriman billahi kepada Allah, wa'tasamu dan berpegang teguh bihi dengan iman itu, fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan kepada mereka apa? Fi rahmatin minhu wa fadlin, rahmat dan karunia-Nya. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman dan berpegang teguh dengan imannya.
maka Allah akan memasukkan kepada mereka apa? Rahmah, kasih sayang. Bunda, di antara nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita adalah nikmat hidayah. Nikmat apa? Hidayah. Jalannya namanya taufik. Ya, hidayah itu petunjuknya, jalannya apa? Taufik. Makanya kalau bunda udah punya hidayah, dapat hidayah, kejar itu dengan cara mendapatkan taufik. Ya, hidayah itu setiap orang ada, tapi ada yang menjemputnya, ada yang membiarkannya. Sekarang bunda datang ngaji, datang taklim, bunda tahu ada pengajian, kemudian bunda ngejar itu. Karena kalau nggak dikejar nggak akan dapat, betul apa enggak? Makin bunda ngejar, makin bunda dapetin, makin Allah sayang sama kita. Makanya hati-hati. Kenapa Ahilman bilang menguatkan iman? Karena iman itu punya sifat naik turun. Apa? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil ma'siyat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Coba, kira-kira bunda lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat apa maksiat? Lebih banyak pahala apa dosa? Kita tahu itu. Maka kita ngejar. Ingat ya, kita ini bukan malaikat yang benar terus. Pasti ada salahnya. Setuju? Tapi kita lain setan. Nusalawai gitu kan. Kita ini siapa? Manusia. Manusia itu ada kecenderungan baik, ada kecenderungan buruk. Maka mohon maaf ya, kalau ada orang yang merasa benar terus, bunda tanya, mana manusia atau malaikat? Kalau merasa benar terus namanya apa? Malaikat. Tapi kalau ada orang yang gak mau sadar, gak mau berubah, kita tanya, mana teh setan atau naon? Karena setiap orang pasti ada batas kebaikannya. Nah itu yang ngasih siapa? Rahmat Allah. Karena apa? Karena iman yang kita kuatkan dalam hidup kita. Jadi kalau bunda ingin disayang oleh Allah, kuatkan imannya, teguh dengan iman itu. Siapa Tuhan kita? Siapa yang mengatur hidup kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengatur rezeki kita? Siapa tujuan kita? Kemana kita kembali? Siapa yang dikasih nikmat, dia katakan apa? Alhamdulillah. Dikasih musibah, dia katakan innalillah. Melihat yang mempesona, dia katakan Masya Allah. Lihat yang kurang baik, dia katakan Subhanallah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Ketika berjanji, coba dikasih nikmat, dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, berbuat salah, berjanji, lihat Ustadz Hilman, jadi astagfirullah baru. Jadi ini poinnya. Jadi apapun yang terjadi itu dibalikin semua ke Allah gitu loh. Ya. Karena apa? Karena iman. Maka yang dia lakukan apa? Dia akan melakukan apa yang Allah cintai dan dia meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas? Dia akan melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas? Jangan sampai kehilangan iman. Kalau bunda kehilangan iman, maka bunda kehilangan semuanya. Saya ulangi. Jangan sampai kehilangan iman. Kalau kita kehilangan iman, kehilangan semuanya. Sayangnya suami sama kita mungkin berkurang. Tapi bunda jangan putus asa. Karena sayangnya Allah kepada kita nggak akan pernah berkurang. Betul? Kepercayaan orang ke kita mungkin hilang. Tapi bunda kudu yakin sayangnya Allah ke kita nggak akan pernah hilang. Ustadz, dosa saya banyak. Ya. Tapi bunda kudu yakin sayangnya Allah sama kita. Ampunannya
lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka Allah tuh bilang kepada kita, jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan putus asa dengan kasih sayang Allah, jangan putus asa dengan ampunan Allah, jangan putus asa dengan petunjuk Allah, jangan putus asa dengan apapun yang Allah beri sama kamu. Jangan. Makanya puntennya, Ahilman suka bilang begini, kalau ketemu orang, kalau ada orang yang udah pasrah, Ustadz, udah gak kuat Ustadz, udah gak bisa Ustadz, udah gak bisa. Nges liur Ustadz. Udah gak bisa Ustaz. Udah gak bisa Ustaz. Kalau ada yang bilang gitu, katakan. Astagfirullah. Apa kalimatnya? Astagfirullah. Ustaz, udah gak kuat Ustaz. Kenapa anak saya nguji saya begini Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Kenapa saya keluarganya begini Ustaz? Kenapa aku diuji begini Ustaz? Kenapa? Daripada kita sibuk nanya kenapa, langsung Bunda katakan, astagfirullah. Kenapa? Sering Ahilman juga sampaikan. Kalau Allah menguji orang beriman, 2 tujuannya. 1, Allah ingin menghapuskan dosamu. 2, Allah ingin mengangkat derajatmu. Saya ulangi ini. Kalau Allah menguji orang beriman, ada 2 tujuannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajatmu. Maka siapapun yang mungkin pernah curhat sama Ustadz, pernah ketemu Ahilman, pernah ngobrol sama Ahilman, mau cerita panjang lebar, pasti jawaban Ahilman, kembalikan semua ke Allah. Karena itu yang bisa bikin kita tenang. Makin kita bicara masalah, makin gak ketemu solusinya. Tapi kalau kita makin yakin, ya sudah Ustadz. Sikapnya apa dulu? Terima dulu. Jadi kalau Bunda ada masalah, ada ujian, ada musibah, udah sikap pertamanya apa? Menerima. 1, 2, 3. Menerima. 1, 2, 3. Menerima. Nges atuh lalu patei. Udah. Makin Bunda nanya, Ustadz kenapa suami aku begini, kenapa anak aku begini, kenapa usaha aku begini. Makin Bunda nanya, makin gak karu-karuan. Tapi makin Bunda, ya sudah, aku terima suamiku. Aku terima keadaan anakku. Aku terima usahaku yang hari ini bangkrut, yang susah, yang hilang, yang habis. Terima. Makin Bunda nerima, balikin semua ke Allah, nanti dengan caranya kembali ke sini. Maka Allah akan memasukkan kepada mereka apa? Rahmat kasih sayang. Ya Allah, makanya gini kalimatnya. Ya Allah, ambil saja semua yang engkau ingin ambil. Tapi jangan engkau ambil sayangmu kepada kami ya Allah. Ambil saja semua apa yang hamba cintai dalam hidup ini. Tapi jangan engkau ambil rasa sayangmu kepada kami ya Allah. Makanya kalau dengan keadaan diuji, keadaan musibah, membuat kita bisa makin sayang dalam hidup ya, dengan hidup ini bisa makin dekat ke Allah. Itu tuh anugerah Bunda. Itu tuh anugerah. Kalau Bunda punya suami Bunda nguji Bunda, tapi dengan keadaan suami yang nguji itu, membuat Bunda jadi ingat ke Allah, dekat ke Allah, taat ke Allah, itu anugerah. Pelihara suami begitu itu. Cenanaon itu. Budidayakeun mun bisa mahnya. Perbanyak, tempelkan jadi patung sekalian. Kan kadang-kadang suka begini kita mah, Ustadz kok musibah timri datang terus kunaonnya. Kalau dengan fase itu membuat kita menemukan titik balik kita untuk kembali ke Allah, maka itu kasih sayang terbaik yang Allah beri sama kita. Jelas? Maka poinnya adalah kalau mau disayang oleh Allah, menguatkan iman. 2. Kalau mau disayang sama Allah, harus sabar ketika dikasih musibah. Sabar ketika dikasih musibah. Keterangannya Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155 157. Lihat ini, sok dibuka.
Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khaufi, dari sedikit ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta. Wal anfusi, dan kegoncangan jiwa. Wathamarati, dan buah-buahan. Ada dua maknanya. Satu, sesuatu yang menyenangkan, itu juga ujian. Yang kedua, atau harapan yang tak menjadi kenyataan, itu maknanya. Ingat ya, konsekuensi logis dalam hidup pasti ada ujian. Pasti ada cobaan. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian, namanya jemuran, itu ya namanya ya. Laundry namanya. Oke, terus catat ini. Kenapa Allah nguji kita? Kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Lihat ujung ayatnya. Wabasyiris sabirin. Ujian itu dihadirkan, cobaan itu dihadirkan. Agar apa? Agar menjadi kabar gembira. Untuk siapa? As-sabirin. Orang-orang yang... Bunda, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala sabar kalau kita nggak dapat apa? Ujian. Jelas? Berarti kalau ada ujian yang datang, sambutlah itu sebagai apa? Kasih sayang Allah sama kita. Saya ulangi. Kalau bunda diuji, dicoba, dikasih musibah, sambutlah itu sebagai apa? Kasih sayangnya Allah kepada kita. Oh, Allah lagi sayang sama saya. Allah lagi rindu sama saya. Kita dikasih ujian. Itu kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjut ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika dikasih musibah, ulangi. Berarti kalau mau sabar kudu apa? Kalau mau sabar berarti kudu ketemu dengan apa? Musibah. Ketemu ujian, ketemu cobaan. Jelas ya? Walaupun nanti sabar itu dibagi 3 lagi. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Tapi ini khusus, sabar ketika menghadapi musibah. Berarti kalau bunda mau masuk kategori sabar yang sempurna, kudu apa? Dikasih ujian, dikasih musibah. Dan yang membuat para nabi itu menjadi orang yang mulia dalam hidupnya, salah satunya ditempa dengan apa? Ujian. Dan kadang-kadang ujian yang paling berat itu datangnya bukan dari orang yang jauh. Datangnya dari orang yang apa? Kemarin Ahilman bahas tuh, waktu Rabu lalu di mana? Di alumni IPB kan? Betul nggak? Semua kita pasti diuji sama orang terdekat. Ada nggak? Mungkin mohon maaf ya, ada yang diuji sama pasangannya, ada? Diuji orang tuanya? Diuji anaknya? Diuji besti-bestinya? Diuji temennya, ada kan? Ada. Maka jangan kaget, ini ujian hidup. Ujian hidup. Oke. Nah, siapa orang yang sabar itu? Orang yang ketika diberi musibah, dia mengatakan kalimat ini. Inna lillahi. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi poinnya, orang yang sabar itu orang yang menjadikan dirinya bisa dekat dengan Allah ketika dikasih musibah. Jadi sabar itu lain cicing, lain. Katabrak, cukir. Itu namanya bukan sabar, namanya sebel. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Jadi kudu usaha, kudu ikhtiar, kudu bergerak. Tapi bergeraknya, usahanya kembalikan kepada siapa? Bunda diuji sama suami.
Dengan ujian suami, bunda jadi pengen ngaji, berangkat taklim, ketemu guru yang baik, dituntun di situ, menemukan ketenangan. Maka itulah sayangnya Allah sama kita. Ustaz, nah hanya aku teh nggak ngaji dari dulu. Nah but ayeuna ngaji tehnya aku teh. Bet baru ayeuna teuing atuh kunaon komo teh gitu. Buahnya ustaznya dulu mah asa teu inget ka Allah teh, ayeuna mah asap Allah. Berarti kudu dikasih alarm dulu kadang-kadang kita teh. Ya enggak sih? Dipecut dulu, disintrek lamun bahasa kita mah. Di apa? Sintrek, diingetin, diciwit heula. Sakit sih, tapi tak berdarah aja. Kenapa pakai hijabnya baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Ya Ustadz harus disentil dulu. Pas punya anak baru juga mulai sadar. Pas suami nguji baru mulai sadar. Itu nikmat. Siapa yang ngasih? Allah. Itu rahmat Allah. Ketika bunda sabar, ketika bunda ditimpa musibah bunda sabar, maka apa jawaban? Perhatikan ayat terakhirnya di 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika dialah orang yang alaihim Allah berikan kepada mereka apa? Sholawatum mir rabbihim, keselamatan dari Tuhan mereka, warahmah dan kasih sayang. Jadi kalau dikasih musibah itu sayangnya siapa? Allah. Tapi dengan catatan ketika dikasih musibah itu membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Bisa makin ingat sama Allah. Tapi kalau dikasih musibah nggak bikin dekat ke Allah, namanya bukan sayangnya Allah. Berarti musibah yang sebenarnya. Contoh, bunda diuji tapi dia taat-taat. Ustaz, aku tuh lagi disayang sama Allahnya. Lagi disayang sama Allah aku tuh. Tapi taat henteu, diajak ngaji hoream, sholat henteu. Tapi ngomongnya lagi disayang sama Allah aku teh Ustaz. Lagi disayang sama Allah. Yang dimaksud disayang sama Allah tuh ketika dikasih musibah bisa lebih dekat sama itu poinnya. Makanya ingat ya. Kalau bunda masih beriman, beramal soleh, tapi masih diuji, dua tujuannya. Allah sedang menghapuskan dosa, Allah sedang apa? Mengangkat derajat. Tapi kalau bisa, ini buat kita pribadi, bukan buat ke orang. Ima kadang-kadang kieu, aya batur yang dikasih musibah, mana mah loba dosa. Cek oge, tapi mana loba dosa. Ku Allah keur diam. Bukan buat orang, buat siapa? Buat kita. Ari ka batur banyak dosa, ari ka urang lagi diangkat derajatnya. Jadi ini tuh bukan buat orang lain, tapi buat siapa? Buat kita. Jelas apa enggak? Berarti kalau bunda ingin disayang sama Allah, bunda kudu sabar ketika dikasih apa? Musibah. Jelas? Oke. Yang pertama apa? Menguatkan iman. Yang kedua, sabar ketika dikasih musibah. Hari ini ada yang sedang diuji apa enggak? Ada yang punya masalah? Ada yang sedang punya persoalan? Sabar ya. Biar apa? Biar disayang. Oh. Ada yang dikasih masalah? Ada yang lagi dikasih musibah? Ada yang lagi diuji? Sabar ya. Biar apa? Jelas? Ada yang diuji sama suaminya? Sama anaknya? Sama usahanya? Sama kerjaannya? Sama temennya? Sabar ya. Biar apa? Enak gak kalimatnya? Oh ya Allah. Jadi lebih nerima gitu. Pulang dari sini inget deh masalah nanti naon ya. Minimal pas di masjid lebih tenang. Keluar inget deh. Tilu, agar disayang Allah selalu berbuat baik. Apa? Selalu berbuat baik. Di mana keterangannya? Di Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56.
Lihat ujung ayatnya. Surat apa? Al-A'raf surat keberapa? Ke-7 ayat 56. Kalau kita ingin disayang sama Allah, harus selalu berbuat baik. Sok dibuka. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 56. Fokus ke ujung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Malah kalau bisa boleh dari awal tuh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Terus, sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini fokusnya. Satu, jangan bikin kerusakan. Gini, kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalem atuh tul wae ieu mah. Tul wae. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Kita mah nyenengin teu bisa, nyakitin unggal poe, tak jadi naon atuh. Jelas? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Oke, jangan buat kerusakan di muka bumi. Terus apalagi? Perbanyak doa. Dengan penuh harap dan penuh apa? Keinginan yang kuat. Dan sesungguhnya Allah itu rahmatnya sangat dekat dengan orang yang suka berbuat gini. Bunda pernah gak ngerasain gini? Udah berbuat baik tapi gak dihargai sama manusia. Pernah? Pernah gak? Mulai hari ini kalau bunda udah berbuat baik tapi gak dihargai, teruslah berbuat baik. Agar apa? Wah, ini kalimatnya. Agar disayang. Mungkin orang gak nyayangin kita. Mungkin orang gak ngehargain kita. Kenapa? Karena Allah menyiapkan sayangnya yang lebih besar daripada sayangnya orang ke kita. Jangan putus asa. Ah Ustadz, aku mah hoream berbuat baik. Jadi hargaan. Shhh. Allah melihat gak usaha kita? Allah lihat gak sikap kita? Allah melihat gak kelakuan kita? Allah melihat gak tindak tanduk kita? Orang boleh tak menghargai kita, tapi Allah yakin melihat apa yang kita lakukan. Setuju? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang tidur melewatkannya. Status hari apa ini? Hari Jumat. Berbuat baiklah, belajar seperti matahari. Setiap pagi selalu menampilkan yang terindah. Walaupun banyak orang yang tidur melewatkannya. Cukup. Diulangi we terus liar mau beres-beres ya mah. Jadi kenapa bunda ingin berbuat baik? Apa jawabannya? Agar disayang Allah. Kenapa kita harus tetap berbuat baik agar disayang? Bahkan ketika orang tidak menghargai kita pun tetaplah kita berbuat baik agar disayang. Jelas? Bunda taat sama suami. Kenapa? Agar disayang. Ingat ya, bukan agar disayang suami, bukan. Karena banyak suami yang bundanya udah sayang tapi suaminya gak sayang, ada gak? Aduh, tersakiti banget ya kalimatnya ya. Ada yang bunda udah berbuat baik tapi suami nggak baik sama kita, ada apa enggak? Maka mulai hari ini
berbuat baiklah sama suami agar disayang. Kalau Allah udah sayang, walaupun suami gak sayang, akan ada yang sayang sama kita. Siapa maksudnya? Bukan suami orang lain, bukan ya. Akan ada yang sayang sama kita, mungkin Allah kirimkan sayangnya daripada yang lain. Contoh, ada nggak yang diuji sama anak, tapi ternyata suaminya sayang. Diuji sama suami, anaknya sayang. Iya nggak? Jadi kadang-kadang memang diuji pada bab ini, tapi Allah ngasihnya pada bab yang lain. Betul nggak? Makanya Bunda jangan nutup semua kasih sayang. Ustadz, aku mah udah nggak ada yang sayang lagi sama aku mah. Orang tua aku nggak nerima aku. Pasanganku udah nggak sayang sama aku, anakku nggak sayang. Stres Ustadz. Ujungnya aku mah, Ustadz, bisa nggak Ustadz sayang sama aku aja? Kan jadi liarnya. Liar temen gitu. Liar. Ustadz, kumahanya orang tua aku nggak sayang sama aku. Suamiku nyakitin aku. Anak-anak pergi ninggalin aku. Bisa nggak Ustadz aja yang sayang sama aku? Aku tuh berharap Ustadz, naon sih? Jadi riuh kadinya. Ada yang begitu apa enggak? Nu mana jamin? Ulah gitunya, ulah gitu. Maksud Ailman bukan begitu. Bunda berbuat baik aja. Ingat ya, kalaupun dibalas di dunia itu baru sedikit. Karena balasan kebaikan itu yang lebih besar nanti di mana? Di surga. Hal jazaul ihsan illal ihsan. 4. Agar disayang sama Allah. Baru berapa ini? Baru 3. 4. Perbanyak istighfar. Oh, perbanyak apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak minta apa? Minta ampun sama Allah. Dibuka keterangannya di surat An-Naml ayat 46. Surat apa? An-Naml ayat 46. An-Naml surat keberapa? Coba. Surat ke 27 ya, Muntal Fatmah. Betul nggak? Ya. Ayat sabaraha? Ayat 46. Surat An-Naml ayat 46. Oke. Masya Allah. Lihat. Ini kisahnya Nabi Soleh alaihi salam nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia Soleh berkata, ini kisah Nabi Soleh kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, lima tastajiluna bisayyi'ati. Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan? Qoblal hasanah, sebelum engkau meminta kebaikan. Laula tastaghfiruna, mengapa kamu tidak beristighfar? Meminta ampun Allah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu menjadi orang yang dirahmati, disayang oleh Allah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa engkau tidak meminta ampun kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Wah, lihat ini tafsirnya, perhatikan. Bunda, kalau kita sedang dikasih masalah, pengennya apa? Buru-buru masalahnya selesai, betul nggak? Di ayat ini sebenarnya yang Allah inginkan, kalau Bunda dikasih masalah, jangan minta diselesaikan dulu masalahnya, tapi minta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Bagus sekali ayatnya ini. Bunda, kalau ada masalah pengennya dapat apa? Solusi. Kapan ini berakhir? Kapan ini selesai? Padahal di ayat ini justru ketika ada masalah, Allah ingin kita beristighfar ke Allah. Allah ingin kita minta ampun ke Allah. Agar dengan masalah itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Kenapa Ustadz? Jawabannya agar disayang Allah. Berarti ujian hidup yang gak enak, yang menyedihkan, yang buruk itu
Berarti sayangnya siapa? Allah. Asalkan dengan keadaan itu membuat kita minta ampun kepada. Maka kalau bunda ingin disayang oleh Allah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baginda Nabi tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar setiap hari. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain 100 kali tidak pernah kurang. Itu baginda Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bunda, perbanyak istighfar. Kalau lebih dalam lagi, perbanyak zikir. Ada 2 kalimat zikir. Ringan di lisan, berat dalam timbangan, tapi dicintai oleh Allah. Ada berapa? 2 kalimat zikir, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. A sekali, bunda sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba biasakan baca itu ya. Ringan, berat dalam timbangan, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin disayang Allah, perbanyak istighfar. Perbanyak berzikir. Insya 4, 5. Agar disayang oleh Allah, perbanyak membaca dan mendengarkan Al-Quran. Apa? Membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dan mendengarkan Al-Quran. Keterangannya ada di surat Al-A'raf ayat 204. Surat apa? Al-A'raf ayat 204. Ini lanjutan yang tadi masih surat yang sama ya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 ayat 204. Sudah ketemu? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, dan apabila quri'al Qur'anu, dibacakan Al-Quran. Lihat. Dibacakan berarti ada yang membacakan, betul? Oke. Fastami'u, maka dengarkanlah. Ya. Lahu, atas bacaan Quran tadi, wa ansitu, dan diamlah atau simaklah, la'allakum turhamun, agar engkau disayang oleh Allah. Bunda, teteh sayang, mendengarkannya aja disayang sama Allah. Apalagi membacanya. Apalagi menghafalkannya. Apalagi mengamalkannya. Mendengarkannya saja disayang Allah. Apalagi membacanya. Apalagi menghafalkannya. Apalagi mengamalkan. Makanya bunda, teteh, sayang, ayo belajar ya. Yang bacaannya masih belum baik, ayo. Di As-Sakinah ada kelas tahsin. Bunda silakan belajar, kita ada ruko di daerah Semplak situ. Di daerah Semplak di Bogor, ya. Udah banyak kelas, kurang lebih berapa sekarang totalnya? Sudah ada 400 orang yang terdaftar di kami belajar Quran selama ini. Belajar tahsin. Maka bunda kalau mau belajar, ayo sebelum terlambat. Sebelum terlambat nanti hubungin admin As-Sakinah. Nanti kita buka lagi kelasnya, mudah-mudahan kita pengen disayang sama Allah. Betul? Kenapa bunda mau belajar tahsin? Apa jawabannya? Mau disayang sama Allah. Kenapa bunda mau taklim? Agar disayang sama Allah. Kenapa bunda mau belajar Quran? Agar disayang oleh Allah. Kenapa bunda masukin anak ke pesantren belajar agama? Agar disayang sama Allah. Kenapa bunda pengen nuntut ilmu dengan pasangan bunda, keluarga bunda? Agar disayang sama Allah. Jadi semua yang mendekatkan kita dengan ilmunya Allah, maka disitulah jemputan kita agar disayang oleh siapa? Allah. Jelas ini? Makanya coba punten, yang sekarang tergabung di Tahsin As-Sakinah angkat tangan. Murid Tahsin kita. Nih, Insya Allah ya, murid Tahsin kita. Ada sebagian yang gak hadir, ada sebagian yang hadir ya.
Baik, Bunda, ini yang ikut kelas tahsin niatkan. Kenapa ikut belajar tahsin? Agar disayang. Bukan semata-mata ingin memperbaiki bacaan. Bukan hanya itu. Kalau hanya sekedar memperbaiki bacaan niatnya, Google lebih pintar dibanding kita. Ya. Katakan A. A, kan ya Google bisa gitu kan ya. Kalau hanya itu Google juga bisa, betul? Tapi lebih dari itu, kenapa kita belajar tahsin? Agar disayang sama. Makin berat belajarnya, makin susah belajarnya, makin banyak tantangannya, berarti makin besar sayangnya. Dan itu nggak apa-apa banget. Jelas sampai sini? Oke. Kalau mau disayang sama Allah, banyak membaca dan mendengarkan Al-Quran. Coba kita ulangi. Satu apa? Menguatkan iman. Yang kedua, sabar ketika dikasih musibah. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Yang keempat, perbanyak istighfar. Yang kelima, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Yang terakhir, agar disayang oleh Allah, mendamaikan di antara saudaranya. Mendamaikan di antara kaum mukmin atau saudaranya. Keterangannya di surat Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Bunda, ini poinnya. Kalau jadi orang, itu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau ada orang yang sedang sulit, bantu kesulitannya. Kalau ada orang yang sedang susah, bantu kesusahannya. Kalau ada orang yang sedang sempit, lapangkan kesempitannya. Kalau ada orang yang sedang bermusuhan, maka damaikan keduanya itu. Hidup ini akan diukur sejauh mana kebaikan kita kepada orang lain. Maka Bunda, sayang, semua ibadah kita itu harus berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau dikasih tenaga, beramal soleh. Kalau dikasih harta, infak sodako gitu ya. Dan itu yang harus kita hadirkan dalam hidup. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan akan disayang oleh siapa? Oleh Allah. Setidaknya ada 6 cara agar kita disayang oleh Allah. 1, menguatkan iman. 2, sabar ketika dikasih musibah. 3, selalu berbuat baik. 4, perbanyak istighfar. 5, membaca dan mendengarkan Al-Quran. 6, mendamaikan di antara kaum mukmin atau saudaranya. Jelas sampai di sini? Jelas? Bisa kita amalkan? Bisa kita bawa pulang ke rumah insya Allah? Mudah-mudahan ya kita semua disayang oleh Allah. Salah satunya di antara amalan yang akan membuat kita disayang oleh Allah adalah infak sodakoh. Silahkan disiapkan infak sodakohnya sebelum ahilman doa dan muhasabah. Mudah-mudahan infak sodakoh kita menjadi wasilah Allah mencintai dan menyayangi kita semua. Insya Allah infak Bunda semua digunakan untuk dakwah kami di As-Sakinah, untuk belajar tahsin, untuk tempat kami, untuk dakwah kami semua. Semoga Allah membalas infak kita semua. Silahkan disiapkan infak terbaiknya dan pengurus As-Sakinah dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan baik. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika lebih keras ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang berinfak mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berinfak semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan infak kita memuliakan hidup kita, mengantarkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari bala musibah bencananya, dan menjadikan kita diangkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes menguatkan doa-doa kita. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang suka menangis karena dia bertaubat kepada Allah. Dua, mata yang senantiasa terbuka karena dia beribadah, berjihad di jalan Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farrajtah. Wala dainan illa qadaitah. Wala maridan illa syafaitah. Wala aiban illa satartah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jika ada di antara kami yang pagi ini hadir di masjid ini, jika ada di antara kami ya Allah yang datang membawa banyak dosa dalam hidup, jika ada di antara kami ya Allah yang datang dengan masa lalu yang buruk dalam hidupnya, kami mohon kepadamu ya Allah, perkenankan kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau pisahkan pertemuan kami kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dari masjid ini kecuali engkau hapuskan setiap kesalahan kami ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, mungkin musibah, cobaan, ujian datang ke rumah tangga kami, datang ke keluarga kami, datang dalam hidup kami. Mungkin semua disebabkan karena dosa-dosa kami ya Rabb. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami ridho ya Allah jika engkau mengambil kebahagiaan dunia kami, asalkan dengan itu engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami ridho ya Allah jika dengan musibah ini membuat engkau mengampuni dosa kami, kami ridho ya Allah. Ambil semua kebahagiaan kami ya Allah. Ambil semua dunia kami ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bunda, teteh, sayang, ayo ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, tubuh kita, ya Allah, ampuni mata kami ya Allah. Jika sering melihat yang tidak baik ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Quran ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, yang jika sampai usia ini kami belum bisa baca Quran ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, yang sering merendahkan orang lain, yang sering memandang sebelah mata orang lain ya Allah. Lisan kami, ampuni lisan kami yang sering berbohong ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji ya Allah. Lisan kami yang sering menghina menjatuhkan orang lain ya Allah. Lisan kami yang sering fitnah, sumpah serapah, sering gibah. Bunda, teteh, berapa banyak aib kejelekan orang yang sering kita bicarakan di belakangnya. Gibah, dosa. Seperti memakan bangkai saudaranya. Ya Allah, ampuni lisan kami ya. Tangan, ampuni tangan kami jika pernah menipu orang lain ya Allah. Ampuni tangan kami yang pernah zolim kepada orang lain ya Allah. Ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang tidak halal untuk kami ya Allah. Perut, ampuni jika pernah masuk makan minum yang haram ya Allah. Kaki, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Aurat kami ya Allah, ampuni jika aurat kami sering terlihat yang bukan untuk haknya bagi kami ya Allah. Ampuni ya Allah
Seburuk apapun masa lalu kami, ampuni dosa kami ya Allah. Sekotor apapun hati kami, ampuni hati kami ya Allah. Seburuk apapun kelakuan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Sehina jina perilaku kami, ampuni ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ampunanmu lebih luas pasti dibanding dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Bunda, Teteh, hadirin. Ayo. Hadirkan wajah orang tuanya, hadirkan wajah ayah ibunya ya Rob. Maafkan kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Pernah membangkang, pernah melawan. Ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Yang lebih banyak membuat orang tua kami menangis karena kelakuan kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Sehat ya Allah, sehat semua ya Allah apa yang kami hadirkan ya Allah. Lapangkan alam kubur, ampuni dosa. Terima iman Islam ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada suami kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami di rumah tangga kami ya Allah. Ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi ibu yang baik ya Allah. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk semua anak-anak kami yang bernama Aisyah. Ya Allah. Takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah. Engkau yang menganahkan anak-anak kepada kami. Kami mohon ya Allah. Dengan kekuasaan-Mu. Takdirkan kebaikan untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah. Bimbing rumah tangga kami sampai ke surga-Mu ya Allah. Bimbing keluarga kami dalam kebaikan di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda, Teteh sayang, sekarang silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya kesulitan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu datang ke masjid ini ya Allah. Kami yang sedang punya masalah ini ya Allah. Ayo, yang lagi sulit, yang lagi ada persoalan, lagi diuji, ya Allah. Irhamna, sayangi kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aibnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, kami ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Kami ridho ya Allah. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika ya Allah. Ridhokan hati kami dengan semua ketentuan-Mu ya Allah. Sabarkan hati kami dengan ujian dari-Mu ya Allah.
Berikan kepada kami kemampuan bersyukur atas semua nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hidayah ini ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman ini ya Allah. Terima kasih atas nikmat hijrah ini ya Allah. Terima kasih atas nikmat istiqomah ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima semua amal baik kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, dulu kami buruk, dulu kami banyak salah. Tapi kami ingin ya Allah, hidup kami ke depan lebih baik ya Allah. Kami tahu rumah tangga kami selama ini banyak salah, tapi kami ingin ya Allah perbaiki rumah tangga kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami berharap ya Allah. Ya Allah, temani kami dalam hidup ini ya Allah. Bersamai kami dalam kehidupan ini ya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ya Allah. Ma fi qalbi ghairul Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairul Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan, silahkan aminkan sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafatnya ya Allah, kami hanya mohon ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Kami semua bertemu karenamu ya Allah. Bersamakan kami semua nanti sampai di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Dan berikan yang terbaik untuk kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.